Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu, berkumpul, dan bersilaturahim dalam pagi yang cerah ini dalam acara sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, mohon izin untuk membacakan tata tertib untuk acara Zoom sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Demi kelancaran koneksi dalam sesi hari ini, mohon untuk bersedia mengaktifkan kamera dan mute mikrofonnya mulai sekarang dan selama berjalannya sesi. Sesi sosialisasi ini bersifat untuk kalangan terbatas. Kami akan rekam sesi ini untuk menjadi bahan diskusi pada sesi di kemudian hari. Mohon diperhatikan bahwa setiap peserta dilarang merekam sesi diskusi hari ini dalam bentuk video maupun audio. Para peserta hanya dapat mengikuti sesi ini dengan satu device saja. Apabila peserta login dengan lebih dari satu device, mohon diketahui bahwa kami akan pindahkan sementara akun peserta ke waiting room hingga diklarifikasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir bersama kita semua hari ini. Dan semoga kita semua dapat memetik manfaat yang bermakna dari kegiatan diskusi hari ini. Mohon persiapkan diri dan tetap semangat. Yang kami hormati, Direktur Perguruan Al-Azhar Sifabudi Cibubur, Bapak Tony Yunanto, SPDMM. Yang kami hormati, Kepala SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, Bapak Anwaruddin MPDI. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Saiful Anwar STHI. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Reska Nerisa SPD. Yang kami hormati, para orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, seluruh siswa SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur kelas 7, 8, dan 9. Perkenalkan, saya adalah pembawa acara yang akan mendampingi hadirin semua dalam kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Mohon izin untuk membacakan susunan acara sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur sebagai berikut. Kegiatan pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah pemutaran video ikrar, lagu Indonesia Raya, dan Mars Al-Azhar. Berikutnya akan diberikan sambutan oleh Direktur Perguruan yang akan dilanjutkan oleh sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah, dan acara intinya adalah sosialisasi, lalu doa, serta dokumentasi dan penutup. Sebelum membuka acara ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pemutaran video ikrar, lagu Indonesia Raya, dan Mars Al-Azhar Sifabudi.
kepada hadirin, kami persilakan untuk Kind. berdiri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. And Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. And Muhammad as my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma, and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dengan nama Allah yang Maha
Acara berikutnya adalah sosialisasi dan simulasi pertemuan tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, Bapak Anwaruddin MPDI. Kepada Bapak Anwar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang kami hormati segenap pimpinan yayasan, yang kami hormati segenap pimpinan unit SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yang kami hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, selaku wali peserta didik, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu, Dewan Guru SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Dan yang Pak Anwar banggakan, seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita selaku hambanya yang senantiasa bersyukur kehadiratnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku pengikutnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mendapatkan penjelasan atau sosialisasi mengenai pembelajaran tatap muka secara terbatas yang ada di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Seperti apa sih SOP yang akan kita terapkan, yang nantinya akan menjadi panduan selama pembelajaran tatap muka terbatas yang ada di sekolah. Baik, sedikit saya akan jelaskan. Anak-anak, nanti sebelum berangkat ke sekolah, ada SOP yang harus kalian semuanya lakukan. Yang pertama diantaranya adalah harus sudah sarapan dengan konsumsi gizi yang seimbang. Ya, jadi sebelum berangkat ke sekolah harus sudah sarapan. Kemudian pastikan bahwa kondisi kalian itu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Terus kemudian tidak dalam keadaan sedang sakit ataupun mungkin badan yang kurang enak gitu. Pastikan juga tidak sedang batuk, pilek, dan sebagainya. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah, pastikan juga kalian sudah mempersiapkan masker untuk digunakan. Dan masker yang digunakan tentunya masker yang lebih daripada 3 lapis ya. Mungkin seperti itu yang untuk lebih baiknya. Minimalnya masker yang 3 lapis. Jangan hanya bawa 1, kalau bisa bawa 2, 3. Walaupun di sekolah kami juga sudah mempersiapkan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa masker yang kita gunakan itu harus per 4 jam itu harus sudah diganti. Dan juga jangan lupa kalian harus bawa hand sanitizer pribadi. Walaupun di sekolah juga sudah kita siapkan di per koridor ataupun di nanti yang dekat-dekat dengan kelas kalian. Dan juga sebelum berangkat sekolah kalian harus membawa bekal masing-masing, alat tumbler, kemudian untuk tempat makannya
kalian harus membawa itu masing-masing. Kemudian juga membawa perlengkapan pribadi, khususnya untuk belajar, tidak boleh pinjam-meminjam. Kemudian mungkin kalian harus membawa obat pribadi untuk masing-masing pribadi, silakan. Itu adalah SOP sebelum berangkat dari sekolah. Tolong benar-benar dipersiapkan untuk itu semua. Adapun SOP di sekolah sebelum pembelajaran, ini harus kami sampaikan bahwa semua kelas, semua spot, semua tempat itu sudah kita dispektan terlebih dahulu. Ya. Kemudian juga bahwa di sekolah kami sudah menyiapkan 1 masker, yang kedua adalah hand sanitizer, tisu untuk pembersihannya, kemudian kalau nanti kalian akan masuk dalam gerbang itu ada karpet yang sudah dispektan juga untuk membersihkan alas telapak kakinya ya. Kemudian juga kami juga memastikan mempunyai beberapa termogan, baik yang stand termogan ataupun yang mobile, di mana itu untuk mengecek nauzubillah min dzalik apabila ada anak-anak yang ketika PTMT ada yang sakit, tentunya termogan yang mobile yang sifatnya bisa dibawa kemana-mana harus ada di sekolah. Insya Allah sudah kita sediakan untuk itu. Dan yang terakhir kita juga sudah mempersiapkan untuk koordinasi hal-hal yang seandainya ada sesuatu yang ya nauzubillah min dzalik yang tidak kita inginkan, kita sudah koordinasi dengan puskesmas terdekat, dengan rumah sakit terdekat untuk apabila ada sesuatu hal kita bisa bergerak cepat. Kemudian itu sebelum pembelajaran sekolah mempersiapkan. Setelah pembelajaran pun sekolah juga tetap akan memperhatikan hal-hal tadi gitu. Seandainya nanti ada shift, seandainya nanti anak ya atau Bapak Ibu, seandainya nanti kita ada jadwal untuk shift, di antara jeda anak-anak pulang dan anak-anak datang untuk masuk ke dalam kelas, itu juga kita bersihkan semuanya kelasnya dengan disinfektan. Namun untuk 2 minggu ke depan nanti PTMT sekitar tanggal 25 Oktober kita hanya ada 1 shift. Masuk dari pukul 10, pulang pukul 12. Baik, Bapak Ibu, itu tadi mengenai beberapa hal yang sebelum sebelum anak-anak berangkat dan juga sekolah mempersiapkannya. Kemudian Bapak Ibu, kami lebih yakin lagi dalam ingin menjalankan PTMT ini karena kami mendapatkan surat izin langsung dari Satgas COVID Kecamatan Gunung Putri. Kita sudah diverifikasi, alhamdulillah dihadiri oleh Kadis Kecamatan Gunung Putri dan juga perwakilan dari komite melihat langsung. Alhamdulillah sekarang surat itu sudah turun, surat izin. Kemudian juga surat izin dari yayasan, kami juga sudah mendapatkannya. Dan nanti Bapak Ibu, tinggal 1 surat lagi yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu, yaitu surat pernyataan izin dari orang tua. Ini penting karena surat pernyataan izin dari orang tua merupakan salah satu poin yang paling penting di antara yang lain. Karena apa? Di situ apakah orang tua mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya masuk untuk PTMT terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, di sini nanti insya Allah hari Jumat nanti ketika pembagian pra BLP nanti kami akan sertakan juga surat pernyataan ini kepada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diisi, di situ ditandatangani dengan bermatre. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu isi, apakah Bapak Ibu mengizinkan atau tidak mengizinkan putra putrinya? Setelah tanda tangan bermatre, Bapak Ibu foto surat pernyataannya. Mohon nanti segera kirim ke wali kelas kami. Paling lambat hari Senin, ya. Paling lambat hari Senin tanggal 18 Oktober. Karena ini akan menjadi data kami untuk anak-anak yang kami jadwalkan untuk PTMT siapa saja seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah SOP selanjutnya mengenai kedatangan anak ke sekolah.
seperti apa sih SOP kedatangan anak ke sekolah. Ini yang kami persiapkan untuk anak-anak apabila datang ke sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, anak-anak turun dari mobil atau jemputan mereka, antar jemput mereka. Di sini sudah kami persiapkan keset yang selalu kami dispektan ya, dengan cara dispektan kesetnya. Nanti anak-anak itu akan sebelum masuk ke dalam gerbang sekolah, mereka membersihkan dulu alas kakinya. Ya, tentunya setelah itu nanti anak-anak mengukur suhu. Anak-anak mengukur suhunya. Setelah anak-anak itu mengukur suhunya, nanti anak-anak itu mencuci tangan. Disiapkan untuk cuci tangan, ada wastafel, hand soap-nya sudah kita siapkan. Yang selanjutnya kita juga persiapkan untuk petunjuk cara cuci tangan yang benar. Agar anak-anak tidak hanya sekedar cuci tangan, tapi kalau tidak benar kan percuma juga. Siapkan untuk ya Bapak Ibu, kita kan jadi anak-anak setelah cuci tangan mereka mengeringkannya dengan tisu dan juga setelah itu menggunakan disinfektan. Yang selanjutnya setelah menggunakan disinfektan, anak-anak scan barcode kedatangan. Kenapa harus ada scan barcode kedatangan? Karena ini untuk menjadi data kami bahwa anak-anak ini memang sesuai dengan jadwal PTMT hanya 2 jam di sekolah. Jadi ketika ada scan barcode kedatangan, nanti ada scan barcode kepulangan, ini menjadi data kami bahwa benar kami mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu hanya 2 jam. Baik Bapak Ibu, ini akan ada sedikit simulasi live shoot yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru kami. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Pak Ivan, apakah sudah siap? Simulasi dimulai simulasi di mana nanti apabila anak itu datang, ini guru kami seandainya menjadi peserta didik. Bu Cindy. Ya, yang pertama dilakukan adalah membersihkan alas kakinya dengan karpet yang sudah kita disinfektan. Dan di sini juga ada guru yang mengarahkan. Selanjutnya diarahkan untuk ngecek suhu. Yang kemudian diarahkan juga untuk membersihkan tangan. Tentunya dengan tadi tahapan-tahapan cuci tangan yang sudah, nah ini guru kami mengarahkan seperti ini tahapan-tahapan untuk tangan. Di sini tetap kita social distancing-nya ya Bapak Ibu, menjaga jarak ya. Baik, kemudian mengeringkannya dengan tisu. Apabila mungkin ada peserta didik membawa pembersih sendiri, kami persilakan. Misal membawa tisu pribadi dan sebagainya, silakan. Ya, yang selanjutnya di sini scan barcode untuk kedatangan sebagai data kami. Yang selanjutnya ada ruang tunggu untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ini tempatnya cukup luas ya. Jadi rindanya distancing. Di anak-anak duduk pun sudah kita duduk tempatnya di mana terjadi 1,5 meter. Jadi ini adalah ruang tunggu anak-anak untuk masuk ke dalam sekolah, untuk masuk ke dalam kelas, mohon maaf, dan juga ruang tunggu untuk kepulangan dijemput oleh Bapak Ibu atau Ayah Bunda. Ya, terima kasih Pak Ivan. Ini simulasi kecil Bapak Ibu mengenai kedatangan peserta didik
ya sebagaimana yang kita persiapkan. Untuk selanjutnya ada SOP pembelajaran tatap muka terbatas yang berada di dalam kelas. Jadi selain kedatangan pun kami juga mempersiapkan SOP pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu di dalam kelas atau kondisi di kelas. Seperti apa sih SOP-nya yang kita buat? Yang pertama, Bapak Ibu, kita tetap akan menerapkan 6 prokes, ya, kesehatan. Yang pertama, meja berjarak kurang lebih adalah 1,5 meter. Semua kelas kita itu ada siapkan cek oleh CS kelas ini. Setelah itu juga siapkan juga di situ ada tisu. Nah, tempat tadi ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya dan udara tetap terjadi. Untuk di SMP Al Sifabudi Cibubur karena ini ruangnya cukup asri dan juga terbukanya banyak. Ruang kelas kita buka jendela dan pintunya itu sirkulasi udara cukup nyaman. Baik, di sini ada simulasi kecil mengenai SOP di kelas. Di sini ada kameramen kita. Sudah siap, Pak. Tadi tampilkan dalam kamera untuk mengarah. Baik. Ya, jadi guru kami sudah standby untuk mengarahkan anak, tetap social distancing sukas. Dan di setiap kelas pun sudah kita tandai garis untuk anak-anak itu ketika sudah berani. Bisa kita lihat di sini Baik, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah ruang kelas kami yang mana sudah kami atur untuk jendela tetap terbuka. Kemudian di setiap kelas pun sudah kami sediakan untuk tempat cuci tangannya ya Bapak Ibu beserta sabun.
Baik, ini juga ada tisu yang kita persiapkan di setiap kelas. Dan juga untuk keperluan-keperluan lain sudah kita persiapkan. Nah, ini guru pun sudah kita batasi untuk pergerakannya Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran nanti tetap kita menggunakan social distancing. Ini adalah garis di mana itu adalah area untuk guru. Dan anak-anak nanti ketika pembelajaran, anak-anak hanya duduk di tempat duduknya, tidak boleh berpindah-pindah. Apakah nanti bisa untuk interaksi dan sebagainya? Nah, akan ada sesinya oleh Pak Saiful. Seperti apa pembelajaran blended learning yang ada di SMP ASBC? Jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah semuanya kita sudah skill abad 21 walaupun PTMT seperti ini, insya Allah di SMP Al-Azhar Cibubur skill abad 21 mengenai anak berinteraksi, berkomunikasi, walaupun harus terus zikra dan teman-teman simulasinya mungkin itu adalah SOP untuk dalam kelas. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah bagaimana penanganan apabila ya ini sudah nanti kepulangan sudah nanti. Bagaimana penanganan kami untuk di sekolah apabila ya nauzubillah min dalik ya apabila ada anak yang sakit ketika PTMT itu gitu. Apabila ada anak yang sakit ketika PTMT terbatas itu. Baik. Kita sudah mempersiapkan satu ruangan. Nah, di sini ada Pak Ivan. Apakah bisa diperlihatkan UKS kita? Ruang UKS kita? Nah, ini jadi ada satu ruangan yang sudah kita persiapkan. Nah, kita yang ketika PTMT sakit, ini ada ruangan Bu Devi, psikolog kami yang selalu standby. Psikolog kami yang selalu standby. Ya, baik Pak Ivan, terima kasih. Ya, dan di UKS kami tetap prokesnya adalah pintu terbuka dan juga jendela terbuka. Nah, ini Bu Devi kalau standby. Di mute. Halo, Assalamualaikum. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Oke, baik kita lanjutkan. Di ruang UKS ini ada dua tempat untuk istirahat anak ketika sakit. Tentunya sudah kita pastikan jaraknya dan ada satirnya juga ya untuk penghalangnya. Dan di sini ketika satu ada anak sakit, guru BK dan Walas mengawasi anak ini. Yang selanjutnya nanti Walas akan komunikasi dengan orang tua dan pimpinan apabila nanti ketika anak ini dicek koordinasi dokter puskesmas dan juga dokter setempat yang sudah MOU dengan SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur.
Ya Bapak Ibu, jadi penanganan yang kami lakukan di sekolah adalah satu, tetap ada bimbingan dari guru BK dan juga guru alas. Yang kedua, kita komunikasikan dengan orang tua. Yang ketiga, kita komunikasikan dengan dokter puskesmas dan dokter dengan kita. Dan juga kita pastikan cek suhu juga ke anak. Apabila suhunya cukup tinggi, yaitu nanti yang akan mendiagnosa apakah anak ini terkena penyakit apa, yaitu nanti dokter dari puskesmas atau dokter dari rumah sakit yang akan datang ke sekolah kami, mereka lah yang akan mendiagnosa. Akan tetapi ketika kita komunikasi dengan orang tua, ternyata orang tua mempunyai dokter pribadi, dan memang orang tua menganjurkan, sudah Pak Anwar, anak kita dibawa pulang saja, ya maka kami persilakan untuk orang tua segera menjemput anak tersebut. Kemudian di ruang UKS ini Bapak Ibu, kita tidak tersedia obat untuk dikonsumsi. Tidak ada satupun obat yang tersedia untuk yang dikonsumsi, tidak ada. Yang ada obat di UKS ini adalah obat untuk ya obat untuk bukan obat konsumsi. Baik itu SOP penanganan apabila
Terima kasih atas penjelasan tentang sosialisasi dan simulasi yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, yaitu Bapak Anwar. Sekarang acara berikutnya adalah penjelasan tentang jadwal pembelajaran selama pertemuan tatap muka terbatas yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Saiful Arif STHI. Kepada Bapak Saiful, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian dan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ada di rumah. Alhamdulillah kita sudah berjalan sosialisasi pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan sedikit teknis jadwal, kemudian juga hari apa saja Ananda kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan masuk melaksanakan PTM terbatas ini. Baik, silakan panitia menampilkan slide untuk jadwal. Nah, Ayah Bunda, anak-anak sekalian, di sini sudah terlihat ya, sebentar. Ya. Baik. Bisa di situ ada yang warna kuning, itu adalah jam pelajaran ke-1 sampai ke-5. Anak-anak sekalian belajar seperti biasa, PJJ atau online ya, melalui Zoom meeting maupun melalui aplikasi yang lain dalam pembelajaran PJJ seperti biasa. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10, anak-anak sekalian akan istirahat. Kemudian jam 10, nah di warna yang biru ini adalah waktu untuk pelaksanaan PTM. Nah, tidak menutup kemungkinan anak-anak sekalian karena kondisi di jalan alternatif Cibubur itu terkadang macet, bisa saja anak-anak sekalian yang nantinya akan berangkat PTM dan orang tua mengizinkan, kemungkinan ada yang berangkat dari jam ke-5 di jam pelajaran. Jadi anak sekalian bisa Zoom, bisa belajar di mobil sambil dalam perjalanan ke sekolah. Jadi agar jam 10 tepat, anak sekalian sudah sampai di halaman sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Nah, ini yang tertanda warna biru, ini jam 10 sampai jam 12. Kemudian, nah, hari apa saja yang akan masuk? Yang pertama adalah di hari Senin, PTM terbatas untuk kelas 7 dan 8. Jam 10 sampai jam 12. Kemudian hari Selasa untuk kelas 9. Jam 10 sampai jam 12. Kemudian Rabu untuk kelas 7 8. Jam 10 sampai jam 12. Kemudian hari Kamis untuk kelas 9. Jam 10 sampai jam 12. Adapun hari Jumat dilaksanakan PJJ seperti sebagaimana biasa kita belajar ya. Nah, ini untuk PTM terbatas alokasinya adalah Senin sampai Kamis untuk kelas 7, 8, 9 yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, tidak menutup kemungkinan jika kondisi keadaan negara kita atau di daerah Cibubur ini, Bogor, Jabodetabek, itu kondisi kita semakin baik, zona hijau semakin banyak, mungkin akan kita tambah. Jadi kita menunggu sebagaimana kondisi dan juga informasi terkait dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Baik, selanjutnya Bapak akan tampilkan juga video
video pembelajaran atau teknis pembelajaran, bagaimana ketika di kelas anak-anak sekalian akan belajar bersama Bapak Ibu guru selama PTMP. Silakan Bu. Nah, kita perhatikan. Baik, untuk video yang pertama, di situ sudah terlihat anak-anak yang duduk di kelas, ya, sudah berjarak, dan ada juga tampilan kamera di Zoom anak-anak yang sedang di rumah. Jadi, ayah bunda anak sekalian, di satu waktu yang bersamaan, nanti Bapak Ibu guru akan mengajar anak-anak yang di depan kelas sekaligus anak-anak yang ada di rumah. Nah, ini kita akan langsung sekaligus pembelajaran karena kami pun insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah hari Jumat akan dibagikan ya peminatan ya, survei peminatan, angket siapa saja yang akan masuk. Nanti kita bisa tahu siapa yang di rumah, siapa yang diizinkan untuk sekolah. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, jadi anak-anak yang seandainya tidak diizinkan masuk oleh orang tua, maka kalian bisa belajar juga dari rumah bersamaan dengan anak-anak yang PTM. Nah, kemudian di video ini juga kalau kalian masuk ke sekolah, kita akan menggunakan berbagai macam skenario pembelajaran, ya, tidak hanya belajar menampilkan materi saja, namun kelas kami sudah disiapkan Apple TV, kemudian instalasi-instalasi lain apabila alat belajar kalian habis baterai dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita tampilkan skenario diskusi menggunakan aplikasi Keynote, kemudian anak-anak belajar presentasi juga menggunakan Apple TV, kemudian saling bergantian menampilkan presentasi kalian. Kalian bisa presentasi langsung di depan guru, di depan anak-anak, dan juga yang ada di dalam di rumah. Dengan tentunya Bapak Ibu guru tetap di depan ya, sesuai garis merah pembatas, jadi tidak ada interaksi langsung berdekatan. Nah, kemudian kita juga ada diskusi di video berikutnya yang ketiga dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Ini lebih interaktif. Jadi Bapak Ibu guru di depan memberikan stimulus-stimulus yang merangsang pemikiran kalian untuk mengeluarkan pendapat atau pengetahuan dasar kalian tentang suatu materi. Kemudian kalian bisa berdiskusi, bisa memasukkan pendapat-pendapat kalian. Nah, ini juga yang ada di sini dan di rumah juga bisa langsung memberikan pandangannya atau pengetahuan dasarnya terkait materi yang akan disampaikan. Ini sebagaimana diskusi-diskusi yang memang sudah kita jalankan di PJJ. Insya Allah kalian jika masuk ke sekolah, baik yang di rumah maupun di sekolah, insya Allah akan lebih interaktif dan lebih variatif dalam pembelajaran. Nah, dengan tentunya menggunakan alat belajar yang memang sudah kita gunakan. Baik, itu sekilas untuk beberapa contoh skenario pembelajaran, artinya kita belajar dengan interaktif tapi tetap menjaga protokol kesehatan dan kita manfaatkan betul alat belajar yang sudah kita punya dengan adopsi teknologi. Semoga pembelajaran semakin lancar dan semakin menyenangkan. Baik, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan skenario atau teknis PTM, nanti mungkin ada sesi tanya jawab ataupun boleh disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Baik, terima kasih Bu Lulu, saya kembalikan waktunya. Terima kasih pada Pak Saiful yang telah menjelaskan
jadwal pembelajaran untuk para peserta didik yang insya Allah akan dilaksanakan selama pertemuan tatap muka terbatas, insya Allah dilaksanakan pada akhir Oktober 2021 ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Karena waktu yang terbatas, maka kami mempersilahkan 3 penanya. Silakan siapkan pertanyaan terbaiknya mengenai sosialisasi PTMT ini dan juga jadwal pembelajarannya. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa, kami persilakan. Boleh raise hand? Mohon disebutkan nama orang tua dan nama peserta didiknya, atau boleh diajukan pertanyaan melalui kolom chat. Apakah sudah ada yang menanyakan? Boleh langsung. Ya, boleh langsung. Nanti pertanyaannya insya Allah akan dijawab langsung oleh Kepala SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, Bapak Anwarudin, MPDI. Baik, Bapak Ibu. Oh, silakan. Itu ada yang bertanya. Bisa langsung, boleh silakan. Ibu dokter. Silakan, Ibu. Bu Dewi, tolong di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik. Mohon maaf Pak Saiful, ini saya orang tua dari Alia Ramadhani Hasya kelas 93. Assalamualaikum. Ya, Baik, silakan ini, Ibu. ya, ini Pak, saya mau menanyakan tadi sudah dijelaskan yang sedikit banyaknya bisa saya tangkap mengenai tata cara pelaksanaan pembelajaran. Tadi dijelaskan kalau misalnya yang online dengan offline itu dilaksanakan bersamaan. Bagi siswa-siswa yang memang mengambil cara yang online, itu mereka bisa menyimak dari rumah bersamaan dengan para bapak ibu guru yang mengajarkan di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu tekniknya bila pembelajaran 1 masuk ke pembelajaran kedua, sementara waktu jam sekolah itu tidak full seperti biasa. Tadi ini mohon maaf saya koreksi kembali, tadi kami tidak bisa lihat slide-nya Pak, lihat slide karena tidak di-zoom-kan, jadi kami tidak bisa melihat dengan detail jam-jamnya itu untuk pembelajaran kelas 9. Jadi maksud saya dari ini bagi anak yang mengambil tata cara sekolah tatap muka, bagaimana tekniknya bagi mereka pembelajaran dari pembelajaran 1 masuk ke pembelajaran 2, sementara itu jam dibatasi, misal 2 jam pembelajaran, 2 jam saja tatap mukanya. Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya, itu saja dulu ya Pak. Ada berapa? Ya, mohon izin sebentar. Bapak Ibu, tadi ada berapa pertanyaan? Ada 2 ya? Iya, ada 2 Pak. Iya. Baik, baik. Baik, yang pertama yang kami dapatkan dari tim kami, Ibu menanyakan tentang teknis pembelajaran yang offline dan online seperti apa, gitu Bu ya? Baik, kita sudah diskusikan ini di level pimpinan dan juga guru. Kita menggunakan metode blended learning, Ibu.
Metode blended learning yang kita terapkan nanti adalah di mana Bapak Ibu guru harus bisa cakap dalam pembelajaran secara online dan juga offline. Tapi sudah kita sedikit ada video di mana nanti Bapak Ibu guru kita dalam satu waktu itu akan berhadapan dengan dua dimensi. Ada anak yang di depannya dan juga ada anak secara Zoom ada di dunia maya. Ya. Nah, ini kita blended learning yang kita terapkan adalah kita menggunakan aplikasi atau platform Zoom di mana nanti bisa dipantau oleh guru ya. Dari dua dimensi ini guru akan mengajarkan di depannya, anak-anak ada di kelas di depannya, dan juga guru akan memantau itu secara Zoom yang ada di kalau alat belajar guru namanya iPad-nya ya, di iPad-nya. Ya, iPad. Nah, ya. terus untuk anak ini bisa berinteraksi antara anak yang di rumah dan juga anak yang di depan di kelas, itu ada slide yang kita siapkan. Ada slide yang kita siapkan. Jadi ada slide yang di papan tulis itu, dan disitulah menjadi ajang kolaboratif komunikasi antara guru dan juga anak yang ada di kelas, dan juga ada anak-anak yang ada di dalam Zoom. Ya, karena kita menggunakan Apple TV, guru itu untuk mobilitas dalam artian tidak dekat dengan anak ya, untuk mobilitas dalam artian untuk pembelajaran itu lebih fleksibel. Seperti tadi anak bisa mempresentasikan dengan mengambil slide, ya, bisa mengambil slide, itu bisa dilihat oleh guru di kelas, bisa dilihat oleh anak-anak di dalam kelas, bisa dilihat oleh anak-anak yang ada di Zoom. Kemudian juga sama, ketika guru menjelaskan pun dengan program blended learning, guru-guru tinggal mengambil saja di Apple TV itu tinggal diambil saja monitornya. Nanti keterangan guru itu bisa dilihat oleh anak-anak yang ada di depannya di kelas, dan juga bisa dilihat oleh anak-anak yang di rumah atau menggunakan aplikasi Zoom. Ini memang kecakapan ini sudah kita diskusikan dengan beberapa guru. Yang selanjutnya? Ya, yang selanjutnya ini baik, Pak. Jadwal Ibu ya. Untuk yang selanjutnya, punten. mohon maaf, baik. Untuk yang selanjutnya mengenai jadwal Ibu ya. Memang untuk PTMT terbatas ini, kami menjadwalkan selama 1 minggu, 1 pekan itu 2 hari. 1 pekan itu 2 hari. Ya, mulai masuknya itu pukul 10 sampai dengan jam 12. Ya. Ya, kemudian jadwal pelajaran itu tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Tidak ada yang berubah. Jadi kami masuk pukul 10 dan pulang pukul 12. PTMT ini punten, tidak diartikan bahwa anak berarti hanya belajar dari jam 10 sampai jam 12, tidak. Jadi PTMT ini kita di SMP itu anak-anak tetap akan belajar dari jam 7 sampai jam setengah 10 secara online semuanya. Anak-anak tetap belajar dari jam 7 sampai jam setengah 10 secara online semuanya. Kemudian ada waktu sekitar setengah jam dari jam 9.30 sampai dengan jam 10 bagi anak-anak yang diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTMT, mereka menuju ke sekolah. Pak Anwar, kalau saya berangkat setengah 10 kayaknya macet deh Pak Anwar. Saya berangkat jam 9. Diperbolehkan di jam 9 tersebut off kamera Zoom. Jadi anak-anak bisa tetap mengikuti pelajaran tapi off kamera Zoom karena dalam perjalanan untuk menuju ke sekolah. Jadi seperti itu Ibu untuk 2 minggu ke depan, insya Allah tanggal 25 Oktober kita akan mengadakan PTMT itu dalam 1 minggu hanya 2 hari, jamnya itu dari jam 10 sampai dengan jam 12. Anak-anak tetap belajar dari jam 7 sampai jam 9.30 secara online learning. Ya. Punten Ibu, apakah cukup jelas atau ya jelas Pak? Ya jelas. Siap. Ya baik. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hal-hal yang menarik, Ibu, ketika kita membahas tentang blended learning ya, itu sesuatu yang menarik karena memang sekarang PTMT itu metode yang paling terbaik adalah blended learning. Kecakapan guru harus bisa mengajar di dua dimensi itu menjadi tantangan yang luar biasa. Insya Allah dengan adanya program Smart Classroom ini sangat membantu untuk blended learning ini. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan, Bapak Ibu silakan. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Intan, orang tua siswa Kemal Razan, kelas 85. Assalamualaikum Mama Kemal. Pertanyaannya, apakah anak-anak yang hadir di sekolah sifatnya mutlak jika OTM sudah mengizinkan? Maksud saya, apakah ada kemungkinan meskipun orang tua sudah mengizinkan, tetapi ada kalanya siswa bisa belajar daring dari rumah? Mohon informasinya Pak Anwar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menanyakan demikian. Baik, yang pertama Ibu, surat pernyataan yang akan kami berikan pada hari Jumat itu merupakan pedoman kami bahwa orang tua yang mengizinkan anaknya masuk ke sekolah berarti kami siap untuk memfasilitasinya. Itu yang pertama. Orang tua yang sudah menandatangani pernyataan dan juga mengizinkan anaknya masuk ke sekolah itu menjadi salah satu pegangan kami untuk kami bisa memfasilitasi anak itu belajar PTMT di sekolah. Akan tetapi nanti dalam perjalanannya Pak Anwar mohon izin melalui Walas anak saya untuk pertemuan selanjutnya secara online learning. Silakan disampaikan saja melalui Walas. Karena kan itu langsung dari izin orang tua ya Bapak Ibu. Jadi tetap kami akan koordinasi selalu dengan orang tua dan melalui Walas. Apabila ke depannya ada rolling selanjutnya, orang tua mengatakan, Pak Anwar anak saya online learning karena alasannya demikian, itu juga menjadi pegangan kami untuk anak tidak bisa kita paksakan untuk PTMT. Untuk sekarang memang aturan dari Diknas yang kami pahami adalah semua kita kembalikan kepada orang tua. Orang tua mengizinkan kami fasilitasi, orang tua tidak mengizinkan ya karena memang itu adalah hak izin daripada orang tua. Mungkin seperti itu Ibu. Silakan saja ke depannya kalau misal sudah menandatangani surat pernyataan mengizinkan, tapi di tengah-tengah perjalanan ada Pak Anwar, anak saya online learning karena demikian, sampaikan saja melalui Walas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar, Bu Lulu. Siap, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Anwar untuk jawabannya. Ya, Mama Kemal, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban ini sekaligus untuk menjawab Ayah Bunda yang menanyakan apakah siswa boleh memilih kadang ikut PTMT, kadang ikut PJJ. Sudah terjawab ya Bapak dan Ibu yang menanyakan dua hal ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Anwar. Ya, saya akan bacakan. Mohon maaf Ibu, saya informasikan ini pertanyaan dari Bunda Safa kelas 94. Pak Anwar, misalkan ada anak yang dari rumah sudah sakit pilek atau batuk. Nah, anak ini kelihatan sama pihak sekolah sakit ya. Lalu tindakan apa dari pihak sekolah? Tindakannya seperti apa? Apakah diizinkan untuk tetap tatap muka atau bagaimana? Kan ada ya Pak ya, ini pileknya itu atau flu-nya itu biasa gitu ya, bukan COVID gitu. Nah, apa tindakan preventif dari sekolah untuk kasus yang seperti ini? Terima kasih Pak Anwar. Baik, terima kasih Ibu. Saya langsung menjawab saja. Yang pertama, sesuai dengan SOP yang kita sampaikan tadi, sebelum pembelajaran,
bahwa di dalam surat Diknas itu harus dipastikan dulu anak-anak ini dalam kondisi sehat. Jadi kalau anak ini ada kondisinya sakit, flu dan sebagainya, biasa atau sebagainya, memang tidak dianjurkan untuk PTMT. Sebagaimana tadi yang kami baca di dalam surat itu bahwa apabila sebelum berangkat anak ini harus dipastikan kesehatannya dulu gitu. Ini SOP yang kami baca dari Diknas ya Bu ya. Jadi seandainya anak ini flu walaupun punten gitu biasa gitu dan sebagainya, tetap kami belum memperbolehkan untuk masuk ke dalam sekolah. Sebagaimana SOP tadi sebelum berangkat itu kan ada pastikan anak dalam kondisi benar-benar sehat. Mungkin itu Ibu yang sejauh ini bisa kami sampaikan sesuai dengan SOP yang dari Diknas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya bagus-bagus ya Pak Anwar ya. Mudah-mudahan sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Anwar. Nah Pak Anwar ini ada sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya pertanyaannya, tapi nanti kalau tidak terjawab di sesi ini, insya Allah akan dijawab oleh wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan yang terakhir atau masih ada lagi Pak? Ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fauzan, orang tua dari Ananda Valeri, ingin menanyakan apakah diperlukan hasil swab antigen hasil negatif untuk bisa menghadiri PTMT. Terima kasih Pak Anwar. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah menanyakan mengenai hasil swab dan PTM. Untuk apakah diperlukan untuk hasil swab, PCR ataupun antigen dan sebagainya ya. Untuk PTMT di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Mungkin sedikit saya jelaskan ketika dalam acara verifikasi pembelajaran tatap muka terbatas yang dimana kita diverifikasi oleh Satgas Covid Kecamatan Gunung Putri. Ketika itu yang kami dengar dari Kadis Kecamatan Gunung Putri, memang untuk persyaratan PTMT ini anak itu sudah vaksin pertama, vaksin 1 dan vaksin kedua, termasuk juga guru. Jadi guru untuk bisa masuk ke PTMT ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang diwajibkan adalah sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Itu yang kita dengarkan. Kemudian sejauh yang saya koordinasikan, baru itu yang menjadi syaratnya Bapak Ibu gitu. Seandainya Pak Anwar, apakah perlu ada surat PCR dan sebagainya? Mungkin nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Satgas Covid di Kecamatan Gunung Putri ini untuk lebih pastinya ya. Apakah perlu ada perlu disertakan juga surat keterangan bahwa sudah swab hasilnya negatif dan sebagaimana? Mungkin nanti akan kami koordinasikan segera. Tapi namun ketika verifikasi yang kami dapat adalah yang penting adalah baik guru ataupun anak sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup? Ada lagi? Ya, dilihat dari layar ini ada yang raise hand Pak Anwar. Ibu Yuni Kurnia. Ibu Yuni Kurnia, kami persilahkan untuk unmute mikrofonnya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon maaf tadi saya terlambat ikut Zoom-nya. Saya tanyakan kembali. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak yang ikut PTMT ini adalah anak-anak yang sudah mengikuti vaksinasi minimal 1 kali. Nah, ini syukur alhamdulillah kalau sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, saran saya untuk anak-anak yang pada saat itu sakit, kemudian akan mengikuti PTMT setelah sembuh, saran saya tetap dilakukan screening minimal dengan antigen ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah sakitnya itu sakit biasa atau ternyata sakit COVID ya, karena gejala COVID ini sangat luas. COVID tidak hanya bergejala pada saluran napas saja, tetapi sangat luas, bisa saluran cerna, bisa ke nyeri kepala, ya ke otot-otot sendi-sendi yang pegel-pegel ya. Seperti itu. Jadi gejalanya sangat luas sehingga alangkah baiknya kalau sangat berhati-hati. Karena kenapa? Karena dampaknya ke anak-anak didik yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua untuk saat ini PTMT kan dilaksanakan kalau tidak salah 2 kali dalam sepekan ya Pak ya. Nah, apakah sekolah memberikan fasilitas pada anak yang ingin melakukan PJJ di luar PTM gitu? Ya, kalau PJJ kan dilakukan di rumah seharusnya. Tapi apakah sekolah memberikan fasilitas anak-anak yang menginginkan PJJ-nya dilakukan di sekolah? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu atas masukan dan juga pertanyaannya. Baik, sebentar mungkin tadi ada tim kami yang catat biar lebih jelas. Baik, yang pertama tadi syaratnya sudah vaksin. Tentunya perlu adanya screening karena COVID ini sangat luas dan tidak hanya pernapasan tapi pencernaan. Ya, saya sangat setuju sekali untuk hal ini. Bapak Ibu, dalam artian memang perlu sekali screening itu, sehingga ketika di awal kita mempersiapkan, mungkin sedikit cerita, ketika kita akan meminta surat izin dari kecamatan, kita sudah membuat Google Form ya untuk salah satunya pemetaan seluruh siswa. Pemetaan seluruh siswa ya, diantaranya mungkin screen ini. Insya Allah juga kami akan sebelum akan melaksanakan PTMT nanti tanggal 25 Oktober ini, kita akan ada pemetaan ulang juga Bapak Ibu. Kita akan ada pemetaan, mohon izin nanti apabila nanti Walas kami menyampaikan Google Form yang bisa diisi, tujuannya ya sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan, kita ingin ada pemetaan ulang, karena kita ingin juga memberi pelayanan yang lebih baik lah ya untuk PTMT ini. Jadi nanti kita akan cek juga diantaranya dari pemetaan ini yang diisi oleh orang tua dengan surat pernyataan izin orang tua, apakah anak ini memang diperbolehkan masuk, nanti kita akan sinkronisasikan itu gitu. Terus saya harus menyampaikan lagi, mohon izin. Na'udzubillah min dzalik, apabila ada anak ternyata
mengikuti PTMT ini terkena atau gejala COVID dan sebagainya, maka dalam aturan sekolah itu harus libur ya, dalam artian libur itu tidak PTMT. Pembelajaran tetap secara online atau PJJ. Saya ulangi, apabila ada anak PTMT, kemudian tergejala dan sebagainya, maka sekolah itu wajib tidak mengadakan PTMT selama 6 hari. Nah, di situ anak yang tergejala satu kelas ataupun anak yang masuk itu wajib untuk tes PCR ataupun swab itu ya. Jadi anak itu nanti yang masuk itu semuanya nanti wajib untuk melaksanakan itu. Nauzubillah min dzalik apabila itu terjadi. Jadi PTMT itu diliburkan selama 6 hari. Pembelajaran tetap berjalan secara PJJ atau online learning. Apakah setelah fasilitas anak maksudnya? Assalamualaikum. Maksudnya begini, Ya, Pak. baik. Kan PTMT ini kan dilakukan seminggu 2 kali. Ya, kemudian selain hari itu anak-anak mengikuti PJJ. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak yang mengikuti PJJ ini boleh PJJ di sekolah? Apakah sekolah memberikan fasilitas bagi anak-anak yang menginginkan PJJ di sekolah? Itu, Pak. Terima kasih. Baik. Ibu mohon izin, saya menangkapnya begini. Mohon izin ya, saya menangkapnya apakah boleh melakukan PJJ di sekolah gitu ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Baik. Boleh saya jawab, Bu ya? Izin saya jawab. Untuk aturan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, itu sesuai dengan aturan Diknas yang kami baca, itu hanya 2 jam di sekolah, dan untuk sementara ini kami diberi waktu dalam 1 minggu hanya 2 hari. Tentunya mohon izin saya menjawab, apabila ada anak PJJ di sekolah, belum kami izinkan, Ibu. Mohon maaf, mohon izin kami menyampaikan, kami belum mengizinkan bahwa anak PJJ-nya di sekolah. Yang kami ingin berikan atau kita ingin fasilitasi mengenai PTMT ini, kami ingin sesuai dengan aturan yang ada di Diknas dulu saja, yaitu minimal dalam pembelajaran PTMT itu hanya 2 jam, kemudian seminggu itu 2 hari gitu. Mohon maaf Ibu, mohon izin, jadi kami belum bisa mengizinkan apabila ada di luar jam tersebut. Kemudian di hari yang kita tentukan ada anak-anak datang untuk PJJ gitu. Iya, Pak. Di sekolah. Mungkin Terima itu kasih. Ibu. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu gitu. Cukup? Oh, boleh. Ya, Masya Allah nih ya, masih ada lagi pertanyaan dari 2 orang tua ya. Penjelasan Pak Anwar tadi juga menjawab pertanyaan dari orang tua Kaila 82A yang menanyakan apakah izin yang diberikan pemerintah hanya 2 jam PTM atau durasi ini keputusan sekolah. Jadi tadi sudah dijawab ya Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, dari orang tua Raditya kelas 82B yang menanyakan, Pak Anwar, apakah scan barcode yang berada di depan gerbang pintu masuk sekolah terhubung dengan scan Peduli Lindungi agar lebih terpantau tentang riwayat siswa dan kontak erat di keluarga? Terima kasih. Ada satu lagi Pak, ini mau dibacakan langsung? Ya.
Tadi orang tua Radit menanyakan ya, apakah barcode yang ada di depan pintu gerbang itu terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama. Yang kedua, Pak Anwar, ini dari Akila, Ananda Akila kelas 71 yang menanyakan untuk anak yang belum vaksin. Nah, karena usianya belum 12 tahun Pak Anwar, apakah belum diperbolehkan masuk walaupun orang sekitarnya itu sudah mendapatkan vaksin lengkap. Karena ini anaknya sepertinya sudah sangat bosan ya PJJ di rumah. Ya, demikian Pak Anwar, silahkan dijawab. Baik, terima kasih Ibu sudah menanyakan beberapa hal. Yang pertama, barcode yang kami buat itu memang untuk internal kami Ibu di sekolah. Karena kan kami juga perlu data, seandainya ada yang Satgas menanyakan apakah benar di sini hanya 2 jam pembelajarannya, kami bisa membuktikan dengan data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sebagai layanan disiplin kami patuh terhadap ketetapan prokes kesehatan yang sudah diarahkan oleh Diknas. Apakah itu link ke aplikasi Peduli Lindungi? Belum Bapak Ibu. Ya, cuma nanti kami akan coba koordinasi dulu dengan Satgas COVID kecamatan. Apakah setiap sekolah harus menggunakan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi? Nanti kami akan coba komunikasikan dulu. Jadi biar kami melakukan apapun itu ada terarah gitu loh. Ya mungkin nanti tim, silakan Bu Reska dan tim tolong jadi catatan untuk kita bisa tanya ke Satgas COVID kecamatan. Yang tadi? Oh, yang anak yang bagaimana kalau anak saya umurnya belum 12 tahun gitu kan ya, juga belum vaksin 1 dan 2. Udah pengen banget nih Pak Anwar ikut PJJ, itu bagaimana? Baik. Mohon izin, mohon maaf sekali lagi kami menyampaikan untuk PTMT ini kami tetap ingin mengikuti sesuai dengan arahan dan aturan yang berlaku bahwa memang guru dan anak itu yang masuk adalah sudah vaksin 1 dan 2. Jadi untuk hal ini sekali lagi Ibu, Bapak mohon izin dan mohon maaf belum bisa kita memberikan pelayanan untuk anak bisa PTMT di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Karena kami juga sekali lagi ingin melaksanakan PTMT ini sesuai dengan arahan yang berlaku, surat edaran yang berlaku dari Diknas Kabupaten Bogor. Cuman ya, kami juga akan sebagaimana tadi mengenai link ke Peduli Lindungi ya, kami juga akan coba koordinasikan dengan pengawas kami, bagaimana nih kalau ada anak di bawah 12 tahun, belum vaksin dan sebagainya, apakah diperbolehkan. Intinya, terima kasih apa yang sudah ditanyakan, akan kami tanyakan kembali ke pengawas dan Satgas COVID di kecamatan. Ada lagi, Bu? Cukup? Ya, terima kasih Pak Anwar atas penjelasan dan jawaban apa-apa yang ditanyakan oleh orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Bapak Ibu, mohon maaf, jawaban Pak Anwar tadi adalah jawaban terakhir untuk pertanyaan yang diajukan oleh orang tua peserta didik. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa menghubungi wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Jauharudin MKOI. Kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka senantiasa menyayangi kami semua, ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi insya Allah kami akan melaksanakan PTMT, ya Allah. Kami mohon berikan kelancaran kepada kami, berikan kemudahan kepada kami, berikan juga kepada kami semua kesehatan, ya Allah. Dan semoga kami semua senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu, ya Rabbana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Jauharuddin MKOMI yang telah memimpin doa sekaligus menutup kegiatan sosialisasi PTMT SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur pada hari ini. Bapak Ibu, inilah puncak acara ya, acara terakhir di kegiatan sosialisasi PTMT SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Sebelum ditutup, izinkan kami untuk mendokumentasikan ya dengan memfoto ya Zoom untuk dokumentasi kami. Ya, kepada operator kami persilakan untuk mendokumentasikannya. Di sini ada 1.500 slide ya Bapak Ibu. Slide yang pertama dan slide yang ke 1.500. Terima kasih Bapak Ibu ya. Gayanya ini dong ya, beda-beda ya. Bu Dewi, apakah sudah difoto semuanya? Slide pertama. 1, 2, 3. Persiapkan gaya terbaiknya. Slide kedua. Ya. Silakan, mohon mengaktifkan kameranya agar kami bisa mendokumentasikan ya. Slide berikutnya, slide ketiga. Terima kasih Bapak Ibu dan peserta didik yang sudah mengaktifkan kamera. Slide berikutnya, slide yang keempat ya. Selanjutnya adalah slide kelima. Oh, ternyata hanya 10 slide ya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Slide ke-6 sekarang ya. Tahan napas ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ya. Karena saya juga tahan napas nih biar terlihat agak langsing ya. Slide ke-7. Slide ke-8.
Mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu namanya. Mohon izin untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Ya, sekarang slide ke-9. Dan yang terakhir slide yang ke-10. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengizinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kata-kata dan kalimat yang kami sampaikan dari awal pertemuan kita tadi sampai akhir pertemuan ini. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun penutup ya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian acara sosialisasi dan simulasi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.